Selamat datang. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang panduan membuat kuesioner survei COVID 2019 untuk menilai capability level untuk proses EDM 01 dengan memanfaatkan Google Forms. Google Forms dipilih dengan tujuan agar kuesioner survei ini dapat disebarkan secara online dan diisi oleh responden yang ada di manapun juga. Oh iya, saya Kridanto Surendro. Jika ada pertanyaan, silakan hubungi saya melalui email surendro@gmail.com. Dalam membuat kuesioner survei ini, saya memanfaatkan dua buah buku yang diterbitkan oleh ISAKA. Yang pertama, buku tentang Introduction and Methodology. Buku ini saya gunakan untuk membuat panduan penilaian yang digunakan oleh COVID. Untuk itu, silakan buka bab 6. Buku yang kedua berisi rincian aktivitas yang akan dinilai didapatkan dari buku Governance and Management Objective. Dalam melaksanakan survei secara online, saya memanfaatkan fasilitas yang disediakan oleh Google, yaitu Google Forms. Sebelum memulai, saya ingin menjelaskan beberapa hal terkait dengan Google Forms. Pada dasarnya, Google Forms merupakan aplikasi untuk membuat formulir berbasis web, dan kita bisa mengumpulkan jawaban secara online. Data yang telah diisi dan dikumpulkan akan disimpan dalam bentuk spreadsheet, atau kita biasa menggunakan Excel. Google Forms dapat digunakan untuk berbagai tujuan pengumpulan data. Jadi, selain kuesioner survei ini, bisa juga dimanfaatkan untuk pengumpulan data lainnya. Yang ketiga, Google Forms dapat digunakan sebagai kuesioner online untuk melakukan survei, sehingga cocok digunakan oleh mahasiswa yang sedang melakukan penelitian untuk keperluan skripsi atau tugas akhirnya. Yang keempat, Google Forms dapat dimanfaatkan oleh pelajar, mahasiswa, untuk tugas sekolah atau kuliah, ataupun para profesional dalam mengerjakan tugas perusahaannya. Dan yang terpenting, Google Form ini gratis. Tidak ada biaya untuk menggunakan produk tersebut. Akan tetapi, kita harus memiliki akun Google Mail atau Gmail. Jadi, jika Anda belum memiliki akun Gmail, silakan buat terlebih dahulu. Untuk memahami bagaimana proses survei dilakukan dengan memanfaatkan Google Form, kita harus tahu bagaimana penilaian capability level itu dilakukan. Berdasarkan formulir kuesioner survei yang ada, silakan nanti bisa di-download dalam format docx. Pertama kali, responden diminta untuk mengisi data diri. Yang berikutnya, responden diminta untuk menilai apakah aktivitas-aktivitas yang ada sudah mencapai level 1 atau belum. Jika level 1 sudah tercapai, maka dilanjutkan dengan penilaian aktivitas untuk capability level 2. Jika level 1 tidak tercapai, maka pelaksanaan survei sudah selesai. Begitu juga setelah selesai mengisi capability level 2, ditanya apakah sudah tercapai atau belum. Jika sudah tercapai capability level 2, maka dilanjutkan dengan kuesioner survei capability level 3, dan seterusnya sampai yang terakhir, capability level 4. Oh ya, tahapan ini disusun berdasarkan panduan COVID untuk proses EDM 01
di mana di sana dikatakan bahwa capability level untuk aktivitas di EDM 01 maksimum adalah 4. Artinya, jika kita menilai untuk proses lainnya, ada kemungkinan penilaian capability level mencapai level 5 dan seterusnya. Untuk itu, silakan baca buku Governance and Management Objective. Dokumen kuesioner survei untuk proses EDM 01 dapat di-download pada tautan berikut ini. Jadi silakan di-download dokumen ini dalam bentuk format docx. Tampilannya, yang pertama kali kita memperkenalkan diri, siapa dan mengapa survei ini dilakukan. Yang kedua, kita meminta responden untuk mengisi data diri. Kemudian dilanjutkan dengan penilaian capability level 1. Pada penilaian capability level 1, saya memanfaatkan dokumen atau buku COVID 2019 Governance and Management Objective, di mana ada EDM 0101 yang berisi 8 aktivitas, EDM 0102 yang berisi 7 aktivitas, dan EDM 0103 yang berisi 6 aktivitas, dan seterusnya. Di bagian bawah penjelasan ini, saya tambahkan karakteristik atau apa yang diharapkan dari capability level 1. Artinya bahwa untuk menilai aktivitas ini, diharapkan responden merujuk pada rincian ini dan kemudian dia memilih apakah aktivitas ini sudah sepenuhnya dilakukan, fully. Kalau dalam bentuk persentase ini 85% ke atas, atau apakah sudah sebagian besar dilakukan, largely, 50-85%, atau hanya sebagian saja, partially, atau tidak dilakukan, atau none. Jadi, untuk setiap baris ini hanya bisa diisi satu sel saja. Demikian dan seterusnya. Untuk mulai membuat Google Form, silakan Anda akses www.google.com/form/about atau pada bagian search tuliskan aja Forms Google. Nanti akan di-routing pada halaman ini. Pada halaman ini, karena mungkin kita hanya untuk keperluan personal, kita pilih tampilan yang berikut ini. Ini kita gunakan untuk membuat formulir baru yang akan kita gunakan sebagai alat bantu survei. Setelah pilihan tadi kita tekan, kita akan diarahkan ke halaman berikut ini. Untuk mulai membuat kuesioner baru, silakan tekan tanda plus ini. Plus artinya kita akan menambahkan ke dalam file kita sebuah formulir baru. Setelah tanda plus ditekan, kita akan mulai membuat formulir baru. Di sini ada beberapa hal yang harus kita perhatikan agar kita bisa membuat formulir ini sendiri nantinya, atau jika kita akan memodifikasi untuk keperluan lainnya. Beberapa hal yang harus kita pahami pada tampilan awal ini, di sini ada tertulis questions and response. Question artinya, kalau kita tekan tab ini, kita mulai membuat pertanyaan kuesioner. Sedangkan responses artinya adalah kita akan melihat tanggapan atau jawaban responden atas kuesioner kita. Jadi setelah di-send,
Nanti kita akan tahu siapa responden yang mengisinya. Nah, untuk halaman awal ini dalam bentuk untitled. Jadi kita ketik judul kuesioner di sini. Kemudian di bawah judul ini ada penjelasan yang bisa kita tambahkan. Tinggal ketik ini saja. Dan by default sudah disediakan oleh Google Form sebuah pertanyaan seperti ini. Nah, kita tinggal ketik uraian pertanyaannya, kita ketik di sini. Kemudian pertanyaan ini bentuknya apa? Apakah jawaban singkat? Apakah bilangan? Apakah tanggal? Atau multiple choice? Nah, by default pertanyaan awal disediakan dalam bentuk multiple choice. Dan ini nanti kalau kita akan ganti, kita tinggal tekan tombol ini. Untuk mengganti uraian pertanyaan, kita ketik di sini. Kemudian untuk mengisi pilihan jawaban, kita ketik di sini. Kemudian kita enter, akan lanjut pada pertanyaan berikutnya, dan sebagainya. Setelah pertanyaan pertama selesai kita isi, biasanya kita berpikir apakah pertanyaan ini wajib diisi oleh responden atau tidak. Jika wajib diisi oleh responden, maka ini kita geser tombol ini ke kanan. Jadi pertanyaan wajib diisi. Jika pertanyaannya akan diacak, dirotasi pilihan jawabannya, atau alternatif lain ini sebenarnya tergantung dari jenis tipe pertanyaannya. Jadi saya sebut sebagai alternatif lain. Tekanlah tombol titik 3 ini. Jika pertanyaan untuk nomor berikutnya mirip atau sama, kita tekan tombol copy. Ataupun jika kita tidak setuju atas pertanyaan, kita tinggal delete kuesioner pertanyaan bagian ini. Selanjutnya, kita perlu tahu apa arti dari tombol-tombol yang lain. Tombol ini jika dipilih, maka bisa digunakan untuk mengganti warna background, atau kita juga bisa sisipkan image di sini. Sedangkan tombol ini kita gunakan jika kita ingin melihat tampilan kuesioner yang sedang kita buat. Bentuknya nanti seperti apa. Tombol ini terkait dengan setting. Tombol ini kita gunakan jika kuesioner sudah selesai kita buat dan akan kita kirim pada beberapa orang tertentu. Sedangkan tanda titik 3 merupakan menu Google Forms yang lainnya. Tombol yang berikutnya yang perlu kita pahami ada di kumpulan bagian kanan ini, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tanda plus ini kita tekan jika kita ingin menambahkan pertanyaan kuesioner berikutnya. Misal ini kuesioner pertama, kita akan membuat kuesioner kedua, alternatifnya bisa duplikasi, atau kita tekan tombol ini. Menu ini kita tekan jika kita akan mengambil atau mengimpor pertanyaan dari formulir lain yang sudah pernah kita buat. Menu ini kita tekan untuk menambah judul dan deskripsi. Judul itu bisa nanti judul dari section yang kita buat, atau judul atau deskripsi dari sini, atau yang lainnya. Tombol ini jika kita ingin menyisipkan image pada pertanyaan-pertanyaan, ataupun jika kita ingin menambahkan bagian video. Sedangkan tombol ini kita tekan jika kita ingin menambahkan section. Ingat, pada tahapan langkah pengisian survei tadi ada capability level 1, 2, 3, 4, itu kita gunakan sebagai section yang ada. Sekarang kita mulai membuat kuesioner survei capability level untuk proses EDM 01. Oh ya, survei ini dapat diakses pada tautan berikut ini. Jadi, Anda bisa melihat bagaimana
tampilan atau perilaku dari halaman Google Form untuk survei ini. Ini adalah tampilan awal dari form pada saat kita menambah tanda plus tadi. Pastikan pada saat membuat pertanyaan kita ada pada menu questions. Kemudian karena saya ingin menambahkan gambar agar tampilannya nampak baik, saya tekan tombol ini. Kemudian saya upload image gedung-gedung kampus ini. Di sini terlihat bahwa pertama kali akan ada section 1. Ini sampai 6 karena saya mendefinisikan sectionnya atau bagiannya ada 6. Berikutnya kita tulis judul formulir kuesionernya. Kemudian dijelaskan atau dilakukan penambahan deskripsi tentang kuesioner ini secara singkat. Nah, kadang kita perlu menambahkan uraian berikutnya, maka saya tambahkan uraian tersebut dengan menekan tombol ini. Di sini akan digunakan untuk menambah uraian pengantar survei. Setelah pilihan ini saya tekan, tujuannya saya ingin menambahkan uraian tentang pengantar survei, maka bagian ini akan segera tampil. Saya ketikkan di sini title atau judulnya pengantar survei. Kemudian deskripsinya saya copy dari dokumen kuesioner survei yang berbentuk docs tadi, saya tambahkan di sini. Setelah ini selesai, kemudian saya ingin menanyakan data diri tentang responden. Nah, untuk membuat section data diri responden, tekanlah menu ini. Section kedua ini saya gunakan untuk mendapatkan masukan tentang identitas responden. Section ini bisa saya dapatkan setelah saya menekan tombol bagian ini sebelumnya. Kemudian, saya tambahkan pertanyaan terkait dengan identitas responden. Untuk menambahkan identitas ini, saya tekanlah tombol plus, keluarlah baris ini, kemudian setelah selesai diisi, ditekan tombol plus berikutnya, keluar ini, tekan tombol plus berikutnya, keluar ini, dan seterusnya seperti yang kita butuhkan. Jadi di sini pernyataan saya adalah tekan tombol plus untuk membuat atau menambah pertanyaan. Pada identitas responden ini sebenarnya berupa uraian nama, email, dan sebagainya. Nah, karena ini dianggap sebagai pertanyaan, maka ada tipe pertanyaannya di sini. Karena yang ingin saya dapatkan adalah uraian singkat, maka tipe pertanyaannya adalah short answer. Jika semua pertanyaan terkait identitas responden sudah selesai kita buat, maka saya tekan bagian ini lagi untuk menambahkan bagian yang ketiga, yaitu kita mulai melakukan penilaian capability level 1. Untuk membuat bagian yang ketiga, berupa penilaian capability level 1, coba diperhatikan halaman kuesioner survei yang berbentuk Google Doc tadi. Yang pertama adalah saya menuliskan judul deskripsi dari sectionnya, bagian 1 penilaian capability level 1. Ini adalah ini. Kemudian saya berikan deskripsi. Deskripsi ini saya copy dari bagian ini. Ini copy, tampilkan di sini. Karena bentuk pertanyaannya seperti ini, jadi ada 8 aktivitas, ada 4 pilihan jawaban, di mana setiap baris harus diisi, maka tipe pertanyaan yang sesuai adalah multiple choice grid. Jadi di sini Anda tekan pilihan multiple choice grid. Saya tambahkan penjelasan dengan menuliskan EDM 0101
evaluasi sistem tata kelola. Jadi ini sebenarnya menyatakan aktivitas EDM 01, kemudian ada 8 pertanyaan. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini akan kita tuliskan pada bagian ini, sedangkan alternatif jawabannya NPLF nanti akan kita isikan pada bagian ini. Oh ya, untuk membuat deskripsi atau uraian tentang apa itu EDM 0101, kita bisa menekan pada bagian titik 3 yang ada di sini. Di sisi lain, kita juga bisa acak urutan dari 1, 2, 3, 4, 5 ini dengan menekan tombol di sini. Tetapi untuk keperluan survei itu justru tidak disarankan untuk dilakukan. Bagian ini menjelaskan bagaimana pertanyaan-pertanyaan ini untuk setiap aktivitas saya kopikan ke sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian alternatif jawabannya NPLF, saya ketikkan di sini N, Enter, P, Enter, L, Enter, F, Enter. Dan jangan lupa, kalau ini pertanyaan wajib, maka di bagian kanan, tombol harus digeser ke kanan yang menyatakan bahwa pertanyaan-pertanyaan ini wajib diisi. Dengan cara yang sama seperti yang telah saya sebutkan tadi, kita membuat kumpulan pertanyaan untuk EDM 0102, tipe pertanyaannya adalah multiple choice grid. Kita lanjutkan dengan EDM 0103 untuk multiple choice grid juga, yang tampilannya akan seperti ini. Pada diagram alir, pada saat saya menjelaskan langkah-langkah pengisian kuesioner tadi, ada pernyataan kondisi bahwa jika capability level 1 tidak tercapai, maka pertanyaan berakhir. Tetapi jika semua aktivitas tercapai, kita lanjutkan kepada pertanyaan capability level 2. Untuk mensiasatinya, saya menambahkan satu pertanyaan lagi di sini. Pernyataannya adalah berdasarkan penilaian tadi, apakah sudah mencapai level 1 atau belum? Jika penilaian level 1, maka lanjut ke penilaian capability level 2. Jika tidak, maka survei ini selesai. Untuk melakukan pilihan ini, maka tipe pertanyaannya adalah multiple choice, di mana pilihannya hanya ada 2. Setuju, artinya sudah melewati capability level 1, atau tidak setuju, artinya kita lanjutkan dan selesai. Untuk membuat kondisi pencabangan seperti yang ada di sini, langkah yang harus kita lakukan adalah kita menekan tanda titik 3 di kanan bawah ini. Jika tanda titik 3 untuk tipe pertanyaan multiple choice ditekan, akan keluar menu ini. Deskripsi, artinya untuk menambahkan deskripsi pertanyaan, atau kita akan lanjut kepada bagian sesuai dengan jawaban. Artinya, karena tadi saya setuju lanjut ke bagian penilaian capability level 2, atau tidak setuju, kemudian saya harus selesai dan submit form, maka saya pilih yang ini, saya tekan ini, kemudian untuk pertanyaan pertama saya pilih lanjut kepada level 2. Untuk pilihan atau jawaban pertanyaan tidak setuju, artinya form dikirim dan sudah selesai. Begitu dan seterusnya. Untuk kuesioner survei capability level proses EDM 01, kita harus membuat sampai penilaian capability level 4. Jika ini sudah selesai kita buat, langkah berikutnya kita mulai akan mengirimkan formulir survei ini. Untuk itu, kopilah
halaman tautan ini, copy alamat, kita sebar via email, via WhatsApp, Instagram, YouTube, atau apapun juga yang Anda miliki. Atau kita bisa mengirimkan satu-satu dengan menekan tombol ini. Jadi, gampang kan cara membuat kuesioner survei ini? Setelah kuesioner survei disebar dan mulai mendapatkan jawaban, kita bisa melihat jawaban-jawaban tersebut dengan menekan tombol responses. Di sini ada angka 2, artinya saya sudah coba-coba kirim ke 2 alamat email dan kemudian saya isi, maka artinya ada 2 orang yang sudah mengisi jawaban ini. Untuk memperlihatkan semua jawaban responden, kita gunakan menu bagian summary ini. Tetapi kalau kita ingin tahu orang per orang, kita tekan ini. Dan jika kita ingin memproses lebih lanjut, karena yang isi sudah banyak, ratusan atau bahkan ribuan, kita tinggal download jawaban tadi yang sudah berbentuk spreadsheet atau Excel. Kita tekan tombol ini. Pada menu responses, Google Form sudah menyediakan fasilitas memperlihatkan hasil survei dalam bentuk diagram. Contohnya ini bagian pertama, capability level 1, EDM 0101. Saya isi asal, semuanya saya isi F, maka ditampilkan seperti ini. Kemudian untuk EDM 0102, ada 2 orang yang sudah mengisi, yang satu ngisi P, yang satu ngisi F, dan seterusnya akan ditampilkan seperti ini. Jadi, grafik ini akan dibuat berdasarkan jawaban semua responden. Tetapi berdasarkan pengalaman, kalau respondennya jumlahnya masih sedikit, mungkin di bawah 10 kita baru akan lihat tampilan-tampilan ini. Kalau respondennya banyak, lebih baik kita download file Excel-nya. Untuk pemrosesan lebih lanjut, sesuai dengan keinginan kita download file Excel-nya, dan tampilannya akan seperti ini. Ada timestamp, ini artinya kapan responden itu mengirim jawaban. Kemudian kolom-kolom berikutnya sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang kita buat. Ada nama, ada email, ada unit kerja, ada nama perusahaan, dan seterusnya. Kemudian masing-masing pertanyaan yang multiple choice grid tadi juga ada di sini. Selanjutnya kita tinggal mengolah. Nah, kalau misalnya pada saat ini kita ngedownload ini dan nanti sore kita ngedownload lagi, serta kebetulan ada pengisi kuesioner baru, maka secara otomatis file Excel ini sudah akan bertambah isinya. Jadi kita tidak perlu khawatir kehilangan tanggapan jawaban pertanyaan. Jadi secara sederhana kita bisa memanfaatkan Google Form untuk keperluan survei capability level. Demikian penjelasan tentang cara membuat penilaian capability level dengan memanfaatkan Google Form. Jika ada pertanyaan, silakan hubungi saya pada email surendro@gmail.com. Terima kasih.